Pernahkah kamu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi dia justru menyia-nyiakanmu? Pernahkah kamu pergi bukan karena berhenti mencintai, tetapi karena lelah bertahan? Jika iya, maka kisah ini mungkin akan menyentuh hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menguras emosi lainnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Aku mencintainya dengan sepenuh hati. Tidak ada satu hari pun dalam hidupku yang kulewati tanpa memikirkan dirinya. Setiap detik, setiap menit, dan setiap jam, aku selalu berharap bisa menjadi seseorang yang berarti dalam hidupnya. Aku percaya bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, dan itulah yang membuatku bertahan selama ini. Aku tidak pernah meminta lebih, tidak pernah menuntut hal-hal yang sulit ia penuhi. Aku hanya ingin berada di sampingnya, melihatnya tersenyum, dan merasakan bahwa aku adalah bagian dari dunianya. Namun, semakin lama aku bertahan, semakin aku merasa bahwa harapan itu hanyalah anganku sendiri. Berulang kali dia mengabaikanku. Aku tahu dia sibuk. Aku tahu dia memiliki dunianya sendiri. Tetapi apakah terlalu sulit baginya untuk sekadar menanyakan kabarku? Aku selalu ada setiap kali dia membutuhkanku. Setiap kali dia merasa sendiri. Setiap kali dunia seakan berbalik melawannya. Aku menjadi tempatnya kembali, tempatnya bersandar. Tetapi ketika aku yang merasa lelah, dia tidak pernah ada. Aku seringkali menunggu pesan darinya yang tak kunjung datang. Aku mencoba mencari alasan, membela dirinya di dalam hatiku sendiri, mengatakan bahwa mungkin dia hanya butuh waktu. Namun, semakin lama aku menunggu, semakin aku sadar bahwa waktu tidak pernah menjadi masalah. Masalahnya adalah aku tidak pernah menjadi prioritasnya. Aku masih ingat malam itu. Malam ketika semua keyakinanku hancur. Aku tidak sengaja melihatnya di sebuah kafe kecil di sudut kota. Aku datang ke sana dengan harapan bisa menikmati waktu sendiri, menenangkan hati yang lelah karena terus berusaha mengerti. Tetapi dunia seakan ingin menunjukkan kebenaran yang selama ini aku hindari. Aku melihatnya di sana, duduk bersama seorang perempuan, tertawa lepas seolah mereka telah lama mengenal satu sama lain. Ada kebahagiaan di matanya yang selama ini tidak pernah kutemui ketika dia bersamaku. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sebuah perasaan yang lebih dari sekadar sakit hati. Itu adalah kesadaran bahwa aku telah berjuang sendirian. Aku tidak marah. Aku tidak ingin menghampirinya dan bertanya siapa perempuan itu. Aku tidak ingin membuatnya merasa bersalah atau memohon agar dia memilihku. Tidak, aku tidak ingin melakukan semua itu. Aku hanya berdiri di sana, diam, membiarkan kenyataan itu meresap ke dalam hatiku. Aku menyadari satu hal, aku tidak bisa terus berada di tempat yang tidak menginginkanku. Aku tidak bisa mencintai seseorang yang bahkan tidak berusaha untuk mempertahankanku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk pergi. Malam itu, aku berjalan tanpa arah. Aku tidak menangis, meskipun hatiku terasa begitu sakit. Aku hanya ingin menjauh, meninggalkan segala hal yang membuatku merasa tidak cukup. Aku ingin menemukan kembali diriku yang selama ini tenggelam dalam perasaan yang tak pernah dihargai. Aku ingin berhenti menjadi seseorang yang selalu menunggu dan berharap. Aku ingin mencintai diriku sendiri, lebih dari aku mencintainya. Hari-hari setelah kepergianku terasa begitu hampa. Aku berpikir bahwa dengan menjauh, semuanya akan menjadi lebih mudah. Aku berharap, setelah aku pergi, perasaanku padanya akan perlahan menghilang seperti kabut yang tersapu angin pagi. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Setiap sudut kota ini mengingatkanku padanya. Setiap lagu yang kudengar, setiap tempat yang pernah kami kunjungi, bahkan aroma kopi di pagi hari, semuanya masih membawa kenangan tentangnya.
Aku ingin melupakannya. Sungguh. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa aku bisa hidup tanpanya. Bahwa aku bisa bahagia meskipun tanpanya. Tapi nyatanya, cinta yang pernah kutanam begitu dalam tidak bisa hilang begitu saja dalam sekejap. Aku mulai membangun hidupku kembali, mencoba menemukan kebahagiaan di tempat lain. Aku mengisi hari-hariku dengan hal-hal baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan membuat kenangan baru. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayangnya selamanya. Namun, meskipun aku tersenyum di depan orang lain, ada bagian dalam diriku yang masih kosong. Aku bisa tertawa, aku bisa berbicara dengan ceria, tetapi ketika malam tiba dan aku sendirian di kamar, aku kembali merasakan kehampaan yang sama. Hatiku masih merindukannya, meskipun aku benci mengakuinya. Aku masih ingin tahu bagaimana kabarnya. Apakah dia bahagia tanpa aku? Apakah dia pernah mengingatku meskipun hanya sesaat? Tapi aku tidak ingin kembali. Tidak setelah semua luka yang dia berikan padaku. Sampai suatu hari, aku menerima pesan darinya. Aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya membaca pesan itu. Kamu di mana? Aku mencarimu. Pesan singkat, namun cukup untuk mengguncang seluruh duniaku. Aku menatap layar ponselku, mencoba menahan getaran di dadaku. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Aku ingin mengabaikannya. Ingin berpura-pura bahwa pesan itu tidak pernah ada. Tapi aku juga ingin tahu kenapa. Setelah sekian lama aku pergi, dia tiba-tiba ingin mencariku. Apa yang membuatnya mengingatku kembali? Apa dia benar-benar menyesal? Atau ini hanya sekadar permainan yang lain? Aku memutuskan untuk tidak membalas. Aku berpikir, jika dia benar-benar menginginkanku kembali, dia akan berusaha lebih dari sekadar mengirim satu pesan. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar berubah atau hanya mencari kenyamanan saat dia merasa kehilangan. Aku ingin tahu apakah dia akan menyerah semudah itu. Tetapi yang tidak kusangka, dia tidak menyerah. Hari-hari berikutnya, dia terus mengirim pesan, mencoba menelepon, bahkan bertanya kepada teman-temanku tentang keberadaanku. Aku masih ingat bagaimana perasaanku ketika pertama kali melihat namanya muncul di layar ponselku. Lagi, campuran antara rindu, marah, dan kebingungan. Dan kemudian, dia datang mencariku. Aku tidak pernah menyangka dia akan sejauh ini. Aku menemukannya berdiri di depan rumahku, wajahnya tampak lelah, matanya merah seperti kurang tidur. Ketika aku membuka pintu, dia tidak langsung berbicara. Dia hanya menatapku, seolah-olah memastikan bahwa aku benar-benar ada di depannya. Lalu dengan suara bergetar, dia berkata, "Aku bodoh. Aku baru sadar setelah kamu pergi. Tolong, jangan menjauh dariku lagi." Aku menatapnya lama. Ada banyak perasaan berkecamuk dalam dadaku. Marah, sedih, rindu, dan keraguan bercampur menjadi satu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah menghabiskan begitu banyak waktu mencoba melupakan dirinya, membangun kembali diriku sendiri setelah semua luka yang dia berikan. Namun kini, dia berdiri di hadapanku, mengaku menyesal, seolah-olah kata maaf bisa menyembuhkan semua luka yang telah dia ciptakan. Aku ingin bertanya, kenapa baru sekarang? Kenapa saat aku sudah berusaha pergi dan menyembuhkan diri, baru kau sadari bahwa aku berharga? Tapi kata-kata itu hanya tertahan di tenggorokanku. Aku tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin menunjukkan bahwa kedatangannya masih memiliki pengaruh besar terhadapku. Jadi aku hanya berdiri di sana, membiarkan keheningan menguasai di antara kami. Dia menghela napas berat, seolah berusaha mengumpulkan keberanian. Aku tahu aku menyakitimu. Suaranya serak. Aku tahu aku mengabaikanmu, membuatmu merasa tidak cukup baik. Tapi aku benar-benar menyesal. Dia menundukkan kepala, menatap tanah, lalu melanjutkan, aku mencarimu kemana-mana. Aku pikir aku bisa menjalani hidupku tanpa kamu. Tapi aku salah. Sejak kamu pergi,
Semuanya terasa hampa. Aku kehilangan sesuatu yang bahkan tidak kusadari begitu penting dalam hidupku. Aku ingin tertawa mendengar ucapannya. Ironis sekali. Dulu, aku yang selalu menunggunya. Berharap dia menyadari kehadiranku. Dulu, aku yang selalu berada di sisinya, mencintainya. Tanpa syarat meskipun dia tidak pernah benar-benar menghargai keberadaanku. Dan sekarang, ketika aku sudah pergi, ketika aku sudah memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri, barulah dia merasa kehilangan? Aku menatap matanya yang terlihat penuh penyesalan. Tapi aku tidak yakin apakah aku bisa percaya lagi. Kamu pikir aku bisa begitu saja melupakan semuanya? Tanyaku dengan suara lirih. Kamu pikir aku tidak terluka? Kamu pikir aku bisa dengan mudah percaya bahwa kamu benar-benar berubah? Dia menggeleng, ekspresi wajahnya semakin dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak mengharapkan kamu langsung percaya. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku benar-benar menyesal. Dia menarik napas panjang sebelum melanjutkan, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa membuktikan kalau aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku siap melakukan apapun untuk mendapatkan kesempatan kedua darimu. Aku masih ragu. Hatiku masih penuh luka. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa menyangkal bahwa aku masih mencintainya. Aku bisa berpura-pura kuat, bisa berpura-pura bahwa aku sudah melupakannya, tapi kenyataannya, aku masih ingin melihatnya berjuang untukku. Aku masih ingin tahu apakah kali ini dia benar-benar serius. Aku tidak akan langsung menerimanya kembali, tidak akan langsung menyerahkan hatiku seperti dulu. Tapi aku ingin melihat sejauh mana dia berusaha. Jadi, untuk pertama kalinya sejak kepergianku, aku memberikan sebuah harapan kecil. Buktikan. Sejak hari itu, dia mulai berusaha. Tidak dengan kata-kata manis atau janji-janji kosong, seperti yang sering dilakukan orang lain, tetapi dengan tindakan nyata yang perlahan-lahan mengguncang pertahananku. Dia tidak lagi menghilang tanpa kabar, tidak lagi mengabaikanku seperti dulu. Setiap hari, dia selalu hadir, memastikan aku baik-baik saja, menanyakan kabarku, dan menunjukkan bahwa kali ini dia benar-benar serius. Aku bukan lagi seseorang yang hanya dicari saat dia kesepian. Aku menjadi seseorang yang benar-benar ingin dia pertahankan. Namun, meskipun aku melihat perubahan dalam dirinya, aku masih ragu. Bagaimana jika ini hanya sesaat? Bagaimana jika, setelah aku kembali percaya, dia akan kembali seperti dulu? Aku tidak ingin jatuh ke dalam lingkaran yang sama. Tidak ingin merasakan luka yang sama lagi. Aku takut, kataku padanya suatu malam. Kami duduk di sebuah kafe yang pernah kami kunjungi dulu, tempat yang dulunya menyimpan banyak kenangan manis, tapi juga menyimpan luka yang sulit kulupakan. Aku menatap cangkir kopiku, tidak berani menatap matanya. Aku takut kalau aku memaafkanmu, aku akan terluka lagi. Aku sudah terlalu lelah. Dia tidak langsung menjawab. Aku merasakan tatapannya tertuju padaku, penuh dengan perasaan yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat, dia menghela napas pelan. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu, katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Aku tidak meminta kamu untuk langsung percaya. Aku hanya ingin kamu memberi aku kesempatan untuk membuktikan bahwa kali ini aku tidak akan menyia-nyiakanmu lagi. Dia menggenggam tanganku perlahan, tidak memaksa, tetapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap di sini, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan, aku mulai melihat kesungguhannya. Tidak ada lagi janji kosong. Tidak ada lagi alasan-alasan yang membuatku merasa diabaikan. Setiap langkah yang dia ambil menunjukkan bahwa dia benar-benar menyesal, bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku masih ingat suatu hari, saat aku merasa lelah dan ingin menyerah, dia berkata, "Aku akan menunggu,
selama apapun yang kamu butuhkan. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Kata-kata itu menancap dalam di hatiku, mengingatkanku bahwa mungkin aku juga harus memberi diriku sendiri kesempatan untuk bahagia. Dan akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, aku membuat keputusan. Dengan hati yang masih sedikit ragu, tetapi juga penuh harapan, aku berkata padanya, aku tidak akan langsung melupakan semua luka yang kamu buat. Aku tidak akan langsung percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi, aku bersedia mencoba. Wajahnya langsung berubah, matanya yang dulu penuh ketakutan kini bersinar dengan kebahagiaan yang tulus. Dia menggenggam tanganku lebih erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Hari itu, kami tidak hanya kembali bersama, kami memilih untuk memulai segalanya dari awal, tanpa bayang-bayang masa lalu. Kami memilih untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa, lebih menghargai, dan lebih memahami satu sama lain.